Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak ibu sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan hari ini, Bu Vina akan menjelaskan beberapa materi yang tentunya ada kesinambungan dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai puasa di bulan Ramadan. Pada materi sebelumnya, Bu Vina sudah menjelaskan mengenai makna dari kata kutiba dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, arti ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang terakhir adalah beberapa hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Nah, di kesempatan hari ini, Bu Vina akan menjelaskan dua materi yang tentunya ada hubungan eratnya dengan materi yang sebelumnya, yaitu amalan kebaikan yang dapat dilakukan di bulan Ramadan dan manfaat apa saja yang didapatkan di bulan Ramadan yang tentunya dengan melakukan puasa. Selamat belajar. Yang pertama, apakah kamu tahu amalan apa saja yang dapat dilakukan di bulan suci Ramadan? Dan yang kedua, dan apakah kamu tahu manfaat apa saja yang diperoleh ketika melakukan puasa di bulan suci Ramadan? Ada yang tahu tidak? Kira-kira apa saja nih manfaat dan amalan di bulan suci Ramadan? Yuk kita pelajari bersama-sama. Memasuki materi yang pertama adalah amalan yang dapat dilakukan di bulan suci Ramadan. Di sini akan ada 3 contoh amalan yang dapat kita lakukan. Contoh yang pertama adalah melakukan sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat Isya. Setiap malam pada bulan Ramadan, orang-orang dewasa dan anak-anak, baik laki-laki dan perempuan, berbondong-bondong pergi ke masjid atau musola, dan mereka melaksanakan sholat tarawih dan witir. Yang kedua adalah melakukan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar, atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada lagi yang mempelajari isi kandungan dalam Al-Quran. Tadarus ini bisa dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran, sedangkan yang lain menyimak atau memperhatikan bacaan tersebut. Lalu, ketika dijumpai kesalahan membaca, maka peserta yang lainnya segera membenarkannya sesuai dengan bacaan semestinya. Tidak dibenarkan jika salah seorang membaca Al-Quran, sedangkan yang lainnya asyik bercerita di dekat orang yang sedang membaca Al-Quran tersebut. Dan amalan yang terakhir adalah memperbanyak sedekah. Bersedekah itu sendiri maksudnya adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Memasuki materi yang kedua adalah
manfaat dari puasa Ramadan. Di sini terdapat 5 contoh manfaat yang dapat kita ambil dari puasa Ramadan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah ketika kita akan menjumpai bulan suci Ramadan, tentunya kita merasa bahagia dan gembira. Karena apa? Karena setiap umat muslim meyakini bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Bulan di mana semua orang muslim berbondong-bondong untuk melakukan amal kebajikan dan menghindari semua perbuatan yang tercela, yang tujuannya adalah agar menjadi manusia yang bertakwa. Yang kedua adalah dapat melatih kejujuran. Di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat kita. Tetapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Yang ketiga adalah menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan. Sesama manusia, kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Tentunya, orang yang sedang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, puasalah kamu supaya sehat. Yang kelima, melatih kesabaran atau dapat diartikan sebagai pengendalian diri. Maksudnya adalah ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar. Sedangkan sabar adalah sikap utama untuk sukses. Contohnya, orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah harus sabar dalam belajar. Ingin sukses bermain bola harus juga sabar berlatih. Ingin sukses masuk surga sekalipun harus sabar menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bagi yang ingin sukses di dunia dan di akhirat, harus menggunakan sikap sabar. Demikianlah materi yang sudah Bu Fina sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menerimanya dengan sebaik-baiknya. Bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.